Pria yang berasal dari kota Bandung ini dulu adalah seorang anak yang nakal. Bahkan seringkali membuat orang tuanya menangis karena kenakalan beliau ketika SMA. Hidupnya sedikit berubah saat masuk perkuliahan. Menjadi presiden mahasiswa dan mengikuti ajang Mojang Jajaka Bandung membuat kepribadian Julian Sina berubah. Beruntung Julian Sina bertemu dengan bisnis Tiens. Saat ini Julian Sina telah menerima reward motor Scoopy, mobil niaga, jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta special reward luxury car. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Julian Sina. Di satu daerah ada seorang penebang pohon. Beliau bekerja di sebuah pabrik penebang kayu dan dia sangat senang. Karena apa? Karena upahnya sangat tinggi. Akhirnya pemimpinnya memberikan kampak baru yang sangat tajam. Karena beliau sangat lihai, satu hari beliau bisa menebang 18 pohon. Akhirnya pemimpin dari pabrik itu, wah luar biasa kamu. Hari kedua, beliau hanya bisa menebang 15 pohon. Menurun. Hari ketiga, lagi-lagi menurun, beliau hanya bisa menebang 13 pohon. Akhirnya beliau berbicara pada pemimpinnya. Bos, saya kok semakin kesini kayaknya pohon yang saya tebang semakin sedikit ya. Si bos itu berkata dan bertanya, kapan kamu terakhir mengasah kampakmu? Nah, kadang kita lupa, kita terus nebang pohon, tapi kita lupa kita ngasah kampaknya kapan. Saya tahu mungkin Bapak Ibu di Yogyakarta sekarang sedang asik prospek, presentasi, home meeting, tapi menyempatkan waktu datang CM ini untuk mengasah kampak kita semua. Mohon aplaus dulu untuk Bapak Ibu Yogyakarta. Oke, perkenalkan nama saya Julian Sina, latar belakang saya banyak ya. Bisa sebagai mahasiswa abadi maksudnya. Tapi untung saya sudah menikah ya, jadi saya bisa bilang bapak rumah tangga muda. Kalau Pak Sugeng kan bingung, latar belakang ya mahasiswa lagi ya. Jangan sampai tahun depan 2 tahun lagi latar belakangnya masih tetap sama ya. Mohon maaf Pak Sugeng ya. Oke, nah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing. Mungkin saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya membangun bisnis ini. Ya, kalau kemarin saya menceritakan success story saya, perjalanan saya, sekarang saya akan bahas tentang manis pahitnya saya menjalankan bisnis ini. Boleh? Jadi terus gini Bapak Ibu, 4 tahun yang lalu saya bergabung di Tiansi, tepatnya Februari 2013. Saya dipresentasi dan akhirnya saya datang ke pertemuan yang namanya Opportunity Preview. Ya. Saya datang di sana dan masa di sana itu hanya 20 orang. Jadi OP Bandung saat itu hanya 20 orang. Tapi setelah itu leader saya bilang gini, hari ini kita 20 orang. Kita nggak perlu punya banyak masa. Yang penting dari 20 orang ini kita punya visi yang besar yang akhirnya bisa mencetak ratusan bahkan ribuan masa pertemuan seperti ini. Nggak tahu kenapa di otak saya nempel kayak gitu. Ini 20 orang. Sekarang mungkin 20 orang. Tapi suatu saat nanti pertemuan ini akan sangat besar sekali. Nah, nggak perlu banyak waktu itu Bandung, hanya sekitar 15-20 orang, tapi kami punya visi yang besar, akhirnya membuat Bandung sangat besar sampai sekarang. Nah, saya yakin mungkin di ruangan ini, mungkin sekitar 30-40 orang. Tapi kalau misalnya kita sama-sama punya visi yang besar, insya Allah Yogyakarta mungkin akan punya pertemuan ratusan bahkan ribuan suatu saat nanti. Oke, pertama-tama saya sedikit sharing ya. Awal saya menjalankan bisnis ini saya kurang sistem. Ya, saya kurang sistem. Kemarin malam saya ngobrol sama Pak Abdi. Pak Abdi, kira-kira saya CM-nya bahasnya mungkin bahas yang kulit-kulitnya aja. Jangan, kata Pak Abdi. Sikat habis sampai ke daging-daging. Siap. Ya kan? Pada awalnya saya kurang sistem. Kenapa kurang sistem? Karena saya masuk di fase, mungkin teman-teman juga tahu, Bapak Ibu di sini tahu bahwa Bandung saat itu mengalami goncangan. Akhirnya mulai bangkit karena ada fase yang namanya fase online. Ya, saya dipresentasi 4 kali. Saya pernah dipresentasi Tiansi 4 kali dan akhirnya saya klik di bisnis ini
Karena bisnis ini bisa dijalankan dengan online. Oke, sekali lagi jangan ambil konsultasi di atas panggung, tapi teman-teman, Bapak Ibu semua di sini harus konsultasikan lagi ke pengundangnya masing-masing. Ya, di awal saya kurang sistem. Saya hanya tahu jualan. Tapi ketika disuruh datang pertemuan, saya nggak pernah nolak, saya datang ke pertemuan. Akhirnya ada satu momen di mana saya mendapatkan magic moment saya di sana, di Grand OP, ya, Grand OP Paruli. Waktu itu hujan, saya pakai motor, saya bilang, Pak, kayaknya saya nggak bisa datang karena hujan. Simple, Pak Dimas waktu itu bilang, hujan lebih penting mana? Hujan atau impian? Wah. Akhirnya ya udahlah. Saya ke sana hujan-hujanan, saya sengaja basah-basahan. Mungkin saat ini sama seperti Yogyakarta saat ini sedang hujan. Saat itu hujan besar sekali. Saya datang GOP, itu hujan-hujanan, basah. Saya sengaja mau memperlihatkan ke upline saya nih, saya hujan-hujanan gitu kan. Cuman itu doang, saya nggak niat datang ke pertemuan, saya cuma pengen nunjukin bahwa nih saya hujan-hujanan. Tapi apa yang saya dapatkan waktu itu, saya lihat ada Pak Ruli waktu itu memperlihatkan satu slide. Beliau mendapatkan luxury car, pakai selempang dan di belakangnya ada kedua orang tuanya yang sedang tersenyum bangga. Saya flashback, dulu saya Mojang Jajaka. Sama persis seperti itu posisinya, saya pakai selempang Mojang Jajaka, di belakang orang tua saya tersenyum bangga. Dan di situ saya mulai memutuskan magic moment saya bahwa saya harus serius di bisnis ini. Kadang keputusan kecil kita di bisnis ini adalah memutuskan untuk kita bergabung, betul? Tapi keputusan besarnya adalah memutuskan kita untuk serius di bisnis ini. Nah kadang magic moment itu biasanya kita temukan di pertemuan-pertemuan, ya. Makanya banyak leader yang bilang bahwa pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Ya. Nah terus kemarin juga saya sempat bahas bahwa saya pernah beberapa kali mengejar mobil niaga, ya, tapi akhirnya gagal, ya. Kejar sekali, gagal, kejar lagi, gagal gitu ya. Baru ketiga kalinya ketika saya konsultasi sama upline, disuruh membangun aset, akhirnya saya mulai berhasil. Dan di sana bukan hanya rewardnya yang saya dapatkan, tapi kenaikan momentum, kenaikan jumlah massa, dan kenaikan jumlah omset yang saya dapatkan. Ya, boleh saya sharing soal itu? Oke. Nah akhirnya saya mulai sadar sistem 773, ya. 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Di situ saya mulai sadar bahwa ternyata ketika kita mendapatkan seorang distributor baru, itu kita harus yang namanya memanfaatkan pertemuan. Ya, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa pekerjaan di bisnis ini itu ada dua, kerja keras dan kerja cerdas. Ya, kita kerja keras di lapangan, tapi kita juga harus kerja cerdas. Ya, saya punya satu video. Nah, saya punya satu video. Video ini menunjukkan perbedaan antara kerja keras dan kerja cerdas. Ya, Mas Pras boleh minta tolong? Videonya, nah. Ini ada perlombaan sepeda, ya. Dia nggak sama sekali tidak mengayuh sepedanya, tapi dia berlari lebih cepat. Dia lebih cepat daripada teman-temannya yang mengayuh sepedanya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan angin, ya. Dia memanfaatkan angin. Dia jauh lebih cepat, ya. Ini yang namanya kerja cerdas. Dia nggak perlu kerja keras, dia nggak perlu capek-capean. Dia hanya menggunakan posisi seperti itu, tapi akhirnya dia bisa menjadi lebih cepat daripada yang lain, ya. Disusul, ya. Bahkan motor yang di depannya juga disusul. Kan? Bingung sendiri, diikutin ya. Oke. Ya, itu perbedaan antara kerja keras dan kerja cerdas, ya. Kadangkala kita sudah kerja keras habis-habisan di bisnis ini, tapi kok kayaknya nggak ada hasil. Tapi ada orang yang kayaknya kerjanya biasa-biasa aja, tapi hasilnya luar biasa. Karena mungkin dia menggunakan konsep kerja cerdas, ya. Nah, kerja cerdas di bisnis ini seperti apa? Seperti kita memanfaatkan alat bantu, ya. Pertemuan, netpi gitu ya. Saya pengen tanya di sini, siapa kira-kira di sini yang memutuskan untuk serius menjalankan bisnis ini itu karena pertemuan? Oke, cukup banyak, ya kan? Artinya apa? Artinya ketika kita memutuskan untuk serius di pertemuan,
prospekan kita juga akan memutuskan hal yang sama di pertemuan. Ya, jadi bagi saya pertemuan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu showroomnya kita. Tugas kita ngapain? Tugas kita bawa prospekan, simpen di sebelah kita, ada yang lucu ketawa, ada yang ramai tepuk tangan. Terus terakhir gimana? Gimana bro? Bisnisnya, bagus nggak? Oh iya bagus. Kita ngapain? Kita diem aja, udah nggak? Nah itu yang namanya kerja cerdas ya. Lalu patokan saya adalah PBO. Ya. Ini ada yang nggak CP di sini? Oh CP semua ya, karena syarat CPM ini CP ya. Ini adalah orang-orang inti semua di sini. Saya yakin ini orang-orang yang benar-benar menjunjung tinggi yang namanya PBO. Nggak tahu kenapa dari awal saya selalu berpatokan terhadap PBO. Saya bukan berpatokan kepada peringkat Tiansi. Kalau peringkat Tiansi kira-kira kita jualan 1 teh, 1 kalsium, terus tiap bulan kita akan naik jadi bintang 8 nggak? Naik, karena omset terakumulasi tanpa batas waktu dan peringkat tidak pernah turun. Tapi kalau PBO itu yang menentukan kesehatan bisnis. Saya selalu bilang bahwa PBO itu harga diri seorang distributor. Benar. Dan musuh terbesar saya adalah diri saya di bulan lalu. Kalau bulan ini kita CP, terus bulan depan kita CP, kita nggak ada perkembangan. Makanya pertemuan ini akan sangat berhasil ketika kita keluar dari sini dan bulan tutup buku ini kita semua menjadi royal. Amin? Ya, jadi memang PBO itu harus terus meningkat. Nah, dari awal saya menjalankan bisnis ini, memang saya berpatokan terhadap PBO. Ya. Mas Pros boleh minta fotonya yang pertama? Saya akan memperlihatkan satu foto. Ya, ini foto ketika bintang 6. Ya, ketika saya berperingkat bintang 6, PBO saya Majesty. Kenapa saya nunjukin ini? Bahwa ternyata peringkat itu bukan menentukan PBO. Majesty kan itu kayaknya orang lain above gitu kan, bintang 8, BL, SL, GL. Enggak Bapak Ibu, bintang 6 pun bisa Majesty. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan itu memang harus dipaksakan lebih dulu. Ini jujur, ini Majesty saya, ini Majesty yang cukup dipaksakan. Kalau saya boleh buka-bukaan, ini bulan ini saya Majesty, ini waktu itu 2013 bulan Juni, ya, itu saya Majesty, bulan depannya saya Crown. Kenapa? Karena Majesty saya dipaksakan. Jujur, Anda misalkan kejar Royal, itu dipaksakan nggak pada awalnya? Dipaksakan dulu sampai akhirnya Bapak Ibu semua kita tinggal tutup poin aja udah jadi Royal. Tapi awalnya memang kita perlu dipaksakan dulu. Waktu itu saya memang benar-benar memaksakan diri saya untuk gimana caranya PBO saya Majesty, itu aja. Karena saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, do the best all the time. Dimanapun kamu berada kamu harus jadi yang terbaik. Saya lihat, ini apa nih kira-kira yang terbaik di bisnis ini? Oh PBO Majesty. Saya kejar. Gimana caranya? Di awal saya nggak memilih. Banyak nggak kira-kira Bapak Ibu di sini yang di awal, kira-kira saya harus jualan gede dulu atau jaringan gede dulu ya? Banyak? Banyak. Di jaringan saya banyak yang seperti itu. Banyak yang nanya, kira-kira di awal saya harus jaringan gede dulu atau jualan gede dulu ya? Saya bilang, ngapain kita harus milih? Kenapa kita nggak jualan gede plus jaringan gede? Bahkan itu yang diimpikan One Vision saat ini, betul? Dulu